Di Kabupaten Blora, tepatnya di Kecamatan Kedung Tuban, terdapat Desa Tanjung yang memiliki tradisi keagamaan berupa acara haul. Tradisi ini rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan dan peringatan wafatnya tokoh agama maupun sesepuh desa. Acara haul biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tahlil, doa bersama, pengajian, serta sholawatan yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan pengajian, para jemaah mendapatkan ceramah agama yang berisi nasihat dan ilmu keislaman untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kegiatan sholawatan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh hikmat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Suasana menjadi semakin meriah dan religius karena masyarakat ikut melantunkan sholawat dengan penuh semangat. Selain menjadi sarana untuk mengenang jasa para ulama dan sesepuh desa, kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antar warga. Banyak masyarakat dari dalam maupun luar desa turut hadir untuk mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Sebagai desa yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, masyarakat Desa Tanjung terus menjaga dan melestarikan tradisi haul, pengajian, dan sholawatan agar tetap menjadi bagian penting dari kehidupan budaya dan religius masyarakat setempat. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak mempersiapkan acara ini. Perkenalkan, saya Helwa Khairan Esta Zulfa dari SMA Negeri 1 Cepu yang kemarin memohon izin untuk berbincang sedikit dengan Bapak selaku perwakilan dari Panitia Haul. Supaya nanti data yang saya tulis tidak ada yang terlewat, apakah Bapak berkenan jika percakapan kita hari ini saya rekam lewat HP? Ya, siap. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Mustajab. Sebagai pembuka, Pak, kalau misal ada orang awam atau tamu dari luar daerah yang belum tahu, bagaimana biasanya Bapak menjelaskan pengertian haul ini secara sederhana kepada mereka? Haul adalah memperingati seorang wafatnya seorang kiai atau tokoh agama yang diadakan biasanya setahun sekali berdasarkan kalender Hijriah. Berarti haul ini setiap tahun terus dilaksanakan ya Pak, dari zaman dahulu hingga sekarang? Iya, dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi seluruh masyarakat Desa Tanjung. Baik. Selama Bapak ikut mengurus kepanitiaan ini, pasti banyak pengalaman ya Pak. Apakah ada cerita menarik, kejadian unik, atau tantangan yang paling berkesan yang pernah dialami panitia selama penyelenggaraan haul ini? Ya, dulu biasanya dilaksanakan di Makom. Dengan adanya perkembangan zaman ini dilaksanakan di lingkungan masjid. Itu biasanya kalau siang hari itu diadakan itu hafalan Al-Quran dan dilanjutkan itu tahlilan bersama di Makom, dan malamnya diadakan sholawatan dan itu pengajian umum. Berarti dulu haulnya itu cuma dilaksanakan secara sederhana di makam ya Pak. Terus gara-gara perkembangan zaman sekarang sudah menjadi modern lagi, untuk menarik minat para masyarakat, jadi diadakannya kayak pengajian besar, sholawat akbar kayak gitu ya Pak? Iya. Itu kalau itu mubaliknya biasanya kalau terkenal itu pengunjungnya itu membludak, itu luar biasa. Oh iya Pak. Lalu untuk menegaskan kembali Pak, siapa tokoh ulama atau tokoh besar yang diperingati dalam acara haul yang Bapak kelola ini? Mbah Kiai Haji Ridwan Amari dan Mbah Kiai Haji Rabawi, dan itu dan di masyarakat, seluruh masyarakat ahli kubur masyarakat Desa Tanjung. Jadi Mbah Kiai Haji Hashim Rabawi sama Mbah Kiai Haji Ridwan Amari itu salah satu tokoh agama yang pendiri pondok pesantren. Jadi beliau itu pendiri pondok pesantren Subulul Huda yang ada di Tanjung gitu ya Pak? Oh iya Pak.
Berdasarkan cerita sesepuh atau estafet panitia terdahulu, sejak tahun berapa atau sudah berjalan berapa tahun tradisi haul ini rutin diadakan di daerah Tanjung ini, Pak? Haul ini mulai dilaksanakan sekitar tahun 1990. Itu atas inisiatif santri Pondok Pesantren Subul Huda. Jadi ini tuh tradisinya udah lama ya, Pak. Terus tetap dilestarikan, tetap dijaga tradisi ini ya, Pak. Ya, itu untuk bisa ditiru oleh generasi muda, dan itu biar tidak hilang oleh zaman tuh. Oh iya, Pak. Dari kacamata Bapak sendiri selaku panitia, apa sebenarnya latar belakang atau nilai utama yang membuat acara haul ini begitu penting untuk terus dipertahankan setiap tahunnya? Untuk menghormati tokoh agama yang telah meninggal dalam pembangunan Pondok Pesantren Subul Huda tersebut. Menghormati tokoh agama pendiri Pondok Pesantren yang telah mendirikan Pondok Subul Huda. Oh, jadi hal ini juga sebagai kayak bentuk penghormatan kepada tokoh agama ya, Pak ya? Iya. Mengingat jamaah yang datang pasti banyak, bagaimana biasanya tahapan persiapan dari panitia, Pak? Berapa lama persiapannya atau bagaimana pembagian tugas atau gotong royong warga di sini? Sebelum dilaksanakan itu, seluruh warga masyarakat Desa Tanjung mengadakan kerja bakti bersama selama sekitar 2 hari. Itu yang pertama itu di Makom, dan kemudian yang kedua itu di lingkungan masjid. Itu biasanya membuat terop itu dan dekorasi semua itu biar kalau ada hujan tidak kehujanan, itu biar nyaman itu. Berarti ini semua masyarakat Desa Tanjung ikut berpartisipasi untuk menyelenggarakan haul ini ya, Pak? Iya, untuk menyukseskan itu kan semua ahli kubur itu bukan dari kiai saja, kan masyarakat Desa Tanjung semua ahli kuburnya kan ikut didoakan. Itu kan jadi semua itu ya giat semua itu karena ahli kuburnya didoakan semua, dan kalau malam itu biasanya ya membawa berkatan itu dan iya Pak. Kalau Bapak kilas balik ke tahun-tahun lalu, apakah ada perubahan atau perbedaan dalam teknis pelaksanaan haul dari zaman dulu dibandingkan dengan sistem kepanitiaan sekarang? Ya, dua bedanya ya banyak. Dulu cuma sederhana, sekarang lebih meriah itu kan. Kan mubaleknya kan ya terkenal itu kan, akhirnya pengunjungnya juga banyak. Itu. Berarti kalau dulu dilakukan secara sederhana di makam itu kayak cuman ngaji bareng ya, Pak. Kalau sekarang itu siangnya pengajian akbar sama malamnya sholawatan itu kan yang rame kan malah sholawatannya itu. Oh iya Pak. Pertanyaan terakhir Pak, biasanya dari mana saja asal jamaah yang datang ke sini? Biasanya dari lingkungan masyarakat Desa Tanjung, dan itu terus biasanya dari alumni pondok pesantren juga itu membawa santri-santrinya, itu kan banyak sekali tuh. Berarti ini nggak cuman yang datang ke sini nggak cuman dari masyarakat Desa Tanjung ya Pak, ada yang dari luar daerah? Iya, dari alumni itu, santri-santrinya alumni kan banyak, itu kan semua pada datang biasanya kalau diundangin itu. Iya Pak. Alhamdulillah semua pertanyaan dari saya sudah terjawab dengan jelas Pak. Luar biasa sekali kerja keras dan manajemen dari seluruh panitia. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan cerita yang Bapak bagikan hari ini. Semoga acara haul tahun ini berjalan dengan lancar, aman, dan berkah. Saya izin pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Perkenalkan, saya Hilal Kirana Stazulfa dari SMA Negeri 1 Jogja.
Kedatangan saya ke sini ingin ngobrol-ngobrol santai sedikit untuk meminta pendapat Ibu sebagai warga setempat mengenai tradisi Haul di daerah Tanjung ini ya Bu. Supaya nanti ceritanya tidak ada yang terlewat, saya catat apakah Ibu berkenan sebagai percakapan kita saat saya rekam menggunakan HP. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Kustina. Baik Bu, kita santai saja ya ngobrolnya. Bisa kita mulai sekarang Bu? Ya, silakan. Sebagai pembuka nih Bu, kalau dari rangkaian acaranya sendiri, biasanya kegiatan atau ritual apa saja sih yang diikuti oleh warga atau ibu-ibu di sini dari awal sampai acara ini Haul selesai? Biasanya untuk rangkaian acaranya itu, ibu-ibu biasanya menyiapkan makanan untuk panitia, karena kan nanti panitia akan ada acara bersih-bersih makam, terus ada kegiatan apa itu namanya ngaji bersama apa itu kataman ya, kataman yang diadakan di makam. Itu ibu-ibu biasanya menyediakan makan untuk nanti dimakan ketika selesai acara. Berarti ini semua ibu-ibu ikut kayak berkontribusi untuk menyiapkan makanannya ya Bu? Ya, ibu-ibu yang berada di lingkungan masjid. Kalau ibu-ibu yang jauh di lingkungan masjid biasanya menyediakan berkatan untuk dipakai di acara pengajiannya. Biasanya satu kakak atau satu rumah itu membawa 4 ambungan berkatan seperti itu untuk dibagikan kepada jamaah yang mengikuti kegiatan pengajian. Wah, berarti ini semua ikut berkontribusi untuk menyukseskan acara Haul ini ya? Ya, karena ini merupakan acara yang diselenggarakan menjadi hajat satu desa seperti itu. Jadi semuanya warga desa ikut berpartisipasi di dalamnya. Menurut Ibu nih, apa dampak yang paling terasa buat kehidupan masyarakat sekitar dengan adanya Haul ini? Terutama dari segi hubungan sosial warga dan juga ekonomi. Seperti warung atau pedagang kecil di sekitar sini, apakah jadi makin ramai Bu? Yang paling terlihat itu kebersamaan, gotong royong antar masyarakat, terus juga karena ada kegiatan pengajian ini, masyarakat sekitar menjadi tambah ilmu karena ada pengajian itu tadi. Terus karena banyaknya jamaah yang hadir, akhirnya pedagang-pedagang kecil di lingkungan sekitar itu bisa berjualan dan alhamdulillah laris seperti itu. Oh, berarti acara Haul ini benar-benar kayak mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar ini. Nah, bagi kita yang menghadiri, kira-kira nilai-nilai kebaikan apa atau pelajaran hidup apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan Haul ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari itu, kita bisa mempelajari, kita menghargai dan menghormati jasa para leluhur yang telah mendahului kita dengan cara mengenang, mendoakan bersama seperti itu. Wah, sangat berkesan banget ya Bu, ini tradisi Haulnya. Iya, benar-benar berkesan. Karena ini diperingati semua warga satu desa seperti itu. Oh, iya. Kalau dari segi kerukunan warga, bagaimana Ibu melihat peran acara Haul ini dalam mempererat hubungan sosial? Misalnya lewat momen gotong royong, masak bersama, atau kumpul-kumpul antar tetangga. Apakah jadi bikin makin akrab? Ya, karena kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama, kita masak bersama, terus nanti kita menjadi membagikan berkat itu juga bersama-sama seperti itu. Jadi kekeluargaannya, kegotong royongannya sangat erat. Wah, berarti sangat berpengaruh untuk kayak mempererat kebersamaan gitu. Sebagai pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan terbesar Ibu untuk keberlangsungan tradisi Haul ini di masa yang akan datang nanti? Harapannya semoga acara seperti ini bisa kita peringati setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu bisa kita peringati dengan lebih baik, lebih meriah, sehingga tradisi seperti ini dapat kita jaga terus agar generasi kedepannya, anak turun kita masih terus menghargai adat istiadat seperti ini. Wah, iya Bu. Kita berarti harus terus melestarikan tradisi ini agar tidak tergerus oleh perkembangannya zaman. Alhamdulillah seru sekali ceritanya Ibu. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat jelas. Jawaban dan pengalaman dari Ibu benar-benar membantu saya. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktu dan berbagi cerita yang luar biasa. Semoga Ibu sehat selalu. Kalau begitu saya mohon pamit dahulu ya Bu.
Selamat sore, Bu. Agar tradisi haul dapat lestari sekaligus memikat daya tarik massa yang lebih luas di masa depan, pengelolaannya harus dikemas secara inovatif tanpa menghilangkan esensi sakralnya. Langkah utama dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media sosial secara kreatif untuk menyebarkan sejarah keteladanan tokoh serta menyediakan fasilitas kenyamanan fisik seperti tata letak UMKM yang rapi dan manajemen massa yang baik demi meningkatkan antusiasme jamaah yang hadir. Selain itu, generasi muda harus diberi ruang strategis sebagai motor penggerak acara agar mereka merasa memiliki tradisi ini dan mampu mengajak komunitasnya untuk meramaikan. Melalui kolaborasi wisata religi dan keterlibatan aktif institusi pendidikan sejak dini, regenerasi jamaah akan terus berlanjut secara masif, membuat tradisi haul berkembang menjadi oase spiritual yang semakin ramai dan dinanti oleh masyarakat luas dari tahun ke tahun.